Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Sehat hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini walaupun kita bertemunya secara daring, tapi mudah-mudahan bisa memberikan yang lebih bermanfaat untuk kalian. Untuk selanjutnya, sebelumnya ke materi, Ibu perkenalkan dulu. Nama Ibu Ai Popi. Ibu di SMK Negeri 1 Jatisari, yaitu sebagai pembina OSIS dan juga sebagai pengajar produktif di Tata Busana. Kalian boleh panggil Ibu, boleh panggil Ai, atau boleh panggil Bu Ai saja ya. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan memberikan materi tentang anti korupsi. Ya. Di sini kita tahu Indonesia itu salah satu negara yang banyak atau terkorup. Kalau tidak salah itu tingkatnya korup ke-10. Nah, kita tahu di Indonesia ini tidak semuanya, masih banyak kemiskinan di negara kita. Bisa dilihat di layar ya. Kalian pasti sering mendengar tentang apa itu korupsi. Ya, korupsi itu adalah perilaku atau perbuatan yang tidak jujur, yang di dalamnya termasuk bentuk kebusukan, keburukan, kejahatan, penggelapan, serta bentuk tindak amoralis. Jadi kalau salah satu indikator korupsi ini pasti kalian akan berpikir ke arah uang, padahal korupsi itu banyak hal selain daripada uang. Jadi perilaku juga bisa jadi itu adalah korupsi. Kemudian dari dampak perilaku ini, itu kalau korupsi itu bentuknya ada 7 bentuk korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1909. Undang-Undang 20/2001. Nah, efek dari korupsi ini yang pertama pasti kalian juga tahu. Yang pertama adalah merugikan keuangan negara. Kemudian korupsi ini juga meliputi suap menyuap. Korupsi juga menyalahgunakan jabatan. Ada juga pemerasan, kecurangan. Istilah korupsi itu adalah namanya, labelnya. Sedangkan ada istilah gratifikasi, yaitu sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan. Kita tahu sering kita dengar kata istilah gratifikasi itu di sosial media ataupun di berita. Nah, itu adalah memberikan sesuatu yang memang biasanya berupa hadiah, ya, yang memang bukan haknya. Nah, itu disebut gratifikasi. Adapun pengertiannya, gratifikasi ini adalah uang, bisa berupa uang, barang, rabat atau diskon, kemudian komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan dinas, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Nah, itu yang dimaksud dengan gratifikasi. Kemudian di sini bagaimana kita untuk istilahnya menghentikan ya anti korupsi ini, dilihat dari berani untuk jujur. Kemudian langkah awalnya adalah memberantas korupsi ini adalah integritas diri, teladan keluarga, kemudian budaya atau organisasi. Integritas diri di sini yaitu kalian di mana kebiasaan kalian ya, mulai dari sedini mungkin itu adalah mencegah terjadinya banyak korupsi di negara kita. Kemudian keteladanan keluarga itu juga bisa salah satu untuk cara memangkas dari korupsi. Kemudian budaya organisasi bisa jadi.
Karena di kita juga sering terjadi kalau misalnya kita mau membutuhkan sesuatu di suatu instansi, biasanya harus memberikan sesuatu nih ya. Makanya dari mulai sekarang kalau bisa ya, untuk kalian kalau misalnya mau ke instansi, jangan membiasakan untuk memberikan suatu yang sifatnya seperti contohnya amplop, itu nggak boleh ya, itu termasuk pada gratifikasi. Di sini kemudian, nah, kalian sebagai anak muda itu harus berani untuk bangkit lawan korupsi ya. Mulai dari sekarang, tidak boleh ditunda-tunda. Kalian adalah generasi muda yang nanti akan menjadi generasi penerus, itu harus bisa melawan dari korupsi. Misalnya sekedar ucapan terima kasih ya. Kemudian kalau korupsi itu biasanya kebiasaan, nah itu bisa jadi ya, jadi korupsi. Konflik kepentingan dalam gratifikasi ini adalah biasanya timbul adanya gratifikasi berpotensi menimbulkan konflik kepentingan pengambilan keputusan. Ini biasa terjadi di instansi. Kemudian penyebab timbulnya konflik kepentingan yang berpotensi mendorong terjadinya tindak pidana korupsi. Kemudian konflik kepentingan adalah situasi di mana seorang pengambil keputusan yang memiliki kekuasaan dan kewenangan mempunyai atau diduga mempunyai kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Gratifikasi ini bukan melarang seseorang memberikan hadiah. Yang dilarang adalah jika pemberian sesuatu kepada PNS atau pejabat negara patut diduga mempengaruhi pejabat untuk melakukan atau tidak melakukan tugas dan fungsi sekarang dan di kemudian harinya. Jadi intinya gratifikasi ini dilarang bagi seseorang itu memang bukan untuk haknya. Jadi kalau misalkan memberikan suatu hadiah karena suatu prestasi, nah itu bukan termasuk pada gratifikasi. Nah di sini sanksinya untuk gratifikasi atau korupsi ini sesuai dengan pasal 12B ayat 2 Undang-Undang Nomor 20/2001, yaitu sanksinya adalah pidana penjara seumur hidup, paling sedikit itu 4 tahun dan paling lama adalah 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit sebanyak 200 juta dan paling banyak adalah 1 miliar. Ancaman untuk penerimanya itu bisa seperti halnya diutarakan di atas tadi. Kemudian untuk kalau misalnya terjadi gratifikasi ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, ketika kalian melihat terjadi hal tersebut, itu bisa kalian ya lapor ke pihak yang berwenang, misalnya ke badan hukum ya, terutama kalau sekarang kita tahu di Indonesia itu badan hukum ke KPK. Tapi sebelumnya kita juga bisa lapor ke polisi dulu, kemudian nanti ke KPK ya. Nah, dari KPK ini nanti pelaporannya akan diproses ya. Kemudian nanti baru dimasukkan ke status ya. Biasanya langsung diproses dari KPK langsung ke mahkamah. Nah, jadi mudah-mudahan kalian sebagai generasi penerus ya, tidak melakukan hal-hal yang memang tidak pantas, terutama untuk korupsi dan gratifikasi, karena ancamannya ya selain di dunia, di akhirat juga pasti ada. Oleh karena itu Ibu harapkan jadilah para generasi muda yang mampu untuk
untuk menghalau daripada korupsi atau gratifikasi ini. Demikian materi dari Ibu ya. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.